Anda ini sebenarnya kan lahir dari keluarga yang juga relatif miskin ya. Itu yang saya bisa cerita. Jadi orang tua Anda pekerjaannya apa? Jadi saya itu keluarga ada 6, saya anak pertama. Keluarga saya itu petani. Saya kalau sekolah itu naik sepeda itu 10 kilo. 10 kilometer saya. Dari mana ke mana itu? Dari mulai kampung sampai ke sekolah saya itu 10 kilometer, SMP, SMA. Jadi kalau diukur mungkin sudah ke Pulau Jawa itu. Sehingga motivasi inilah karena saya anak pertama, pengen ngerubah nasib. Dari berapa bersaudara tadi? Ada 6, saya anak pertama. Anak pertama ya. Dan saking banyaknya anak, kalau kita makan itu Mas Hendy, telur itu dibuat tipis sama ibu saya. Semakin tipis dia semakin berhasil, kan dibagi 6. Karena semakin lebar kelihatannya banyak gitu ya. Padahal itu untuk mencukupi 6 anak kita, anak saudara-saudara saya. Terus kalau makan itu sama dengan yang dikirim untuk ke petani itu. Nasi, terus ada kangkung yang dikerau dengan sambal, hanya itu toh. Makanya adik saya itu sekarang tak tanya, Har, dulu kenapa ya waktu SMP, SMA kita sering ngantuk? Karena kebanyakan kangkung sama nasi doang. Dan pengalaman ini yang membuat motivasi saya harus bisa berubah. Agar anak-anak yang akan datang tidak mengalami apa Tidak mengalami yang sama. tidak merasakan apa yang Anda rasakan. Betul, gitu. dan ini untuk motivasi anak-anak di tempat kita. Jadi apapun kita punya latar belakang, yang penting kita punya komitmen harus lebih baik daripada apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Tapi banyak pertanyaan juga bagaimana anak miskin ini bisa jadi jenderal dan bintang 3. Bagaimana perjalanan hidup Anda sebenarnya? Jadi begini Mas Andi, saya kadang-kadang almarhum ayah saya itu berpesan, kue ku sopo, kue tekondi. Kamu itu siapa? Kamu itu dari mana? Terus kue ku duduk sopo-sopo. Kamu bukan siapa-siapa. Ini yang kemana-mana saya bawa, sampai dinas dan sampai sekarang. Sehingga saya tidak mempunyai, kita hilangkan sifat adigang-adigu. Kita tidak boleh sombong, karena asalmu dari desa. Kamu anaknya petani, dan kamu itu nggak punya siapa-siapa. Sehingga kemana-mana inilah yang membentengi saya. Saya harus bisa mempunyai perilaku behavior yang lebih daripada yang lain. Itu yang falsafah hidup saya dari almarhum orang tua saya. Nah ini menarik, saya selalu ingin tahu nilai-nilai apa sebenarnya yang diwariskan oleh orang tua. Apakah itu ayah atau ibu. Nah kalau orang tua mewariskan nilai-nilai apa yang Anda pegang sebagai prinsip sampai hari ini? Jadi waktu kecil, waktu SMA umum Mas Adi. Biar nilai agama ada, kamu masuk pesantren sama sekolah umum. Anda Jadi ini kalau anak pesantren ya? Pesantren, kalau siang sekolah umum, malam di pesantren. Jadi di pesantren itu saya dihukum mulu sama ustadznya karena nggak boleh bawa pelajaran umum. Tapi ditekat sama orang tua, ditekan aku mau harus begitu. Dan itu pelajaran yang sangat berharga untuk saya. Kembali kepada nilai-nilai orang tua saya. Padahal waktu itu almarhum ayah saya itu nek nuturi kalau menyampaikan cukup sing penting adik-adikmu itu berhasil. Ini yang membuat motivasi saya harus bisa mengangkat adik-adik saya untuk lebih baik daripada orang tua saya tanpa memikirkan saya sendiri. Gitu. Contoh misalnya akhirnya kira-kira kalau anak petani pengen jadi apa? Anak daftar polisi, melok polisi. Dan ternyata masuk. Masuk polisi pun kami bukan dari alumni Akpol. Iya, saya dari bukan Sepang. Akpol ya. Tetapi ada nilai yang di dalamnya saya tegang, Mas. Apa itu? Bahwa filsafah dari orang tua saya itu yang saya pakai. Dimanapun saya dinas, dimanapun saya pendidikan, dimanapun saya menyelesaikan kasus, saya harus mempunyai nilai lebih di samping anggota-anggota yang lain. Begitu Mas. Baik, jadi ini kembali kepada nilai orang tua ya. Jadi dari 6 bersaudara ini, seberapa sulitnya kehidupan? Ini kita bicara, Anda kan tadi, Anda tamat SMA dong ya? Kalau saudara-saudara yang lain? Sama, yang satu polisi juga, itu ada di Jawa Timur. Yang ketiga itu TNI, sekarang Danrem di Jogja. Yang keempat perawat. Yang kelima almarhum, sudah nggak ada. Yang terakhir perawat, yang sekarang rawat ibu kita di kampung. Kembali ke program dulu sekarang ya. Tadi kan pementasan kemiskinan, Anda sudah ceritakan, pasti banyak sekali turunannya ya. Tapi tadi Anda sebutkan sekolah gratis.
Betul. Apa yang Anda maksud dengan sekolah gratis ini? Jadi kewenangan gubernur itu hanya SMA. Jadi SMA, kemudian SLB atau SLTA. Kalau SMP, SD itu kewenangan daripada pemerintah kota kabupaten. SMA ini. Kemudian yang kita lakukan, di SMA ini ada yang miskin ekstrim. Artinya apa? Dia putus sekolah. Di Jawa Tengah itu hampir 160.000 anak-anak miskin ekstrim yang putus sekolah. Itu yang kita garap. Kemudian apa yang kita lakukan pendidikan? Kita gratiskan, Mas. Bang. Kita gratiskan sekolahnya, kita gratiskan internetnya, kita gratiskan bukunya, seragamnya. Sehingga secara tidak langsung dia mempunyai kualifikasi untuk sekolah kembali. Tidak putus sekolah. Itu dari pendidikan. Kesehatan juga sama, kita gratiskan. Artinya kesehatan itu harus mampu melayani seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, terutama yang miskin ekstrim. Di mana itu? Kita dekatkan. Jadi miskin ekstrim yang banyak kan di kampung, Mas Hendy, di kampung-kampung. Ada puskesmas keliling. Kalau perlu di puskesmas pembantu di tingkat kecamatan itu sudah harus ada dokter dan perawat. Sudah kita hitung itu. Sehingga secara tidak langsung pelayanan masyarakat kita lebih paripurna. Jadi kalau kita bicara urutan ya, skala prioritas ini, tadi kan Anda sudah menyebutkan soal kemiskinan, kemudian pendidikan, kesehatan. Ya. Nah, kalau saya tanya misalnya ada 5 program utama Anda untuk menyelesaikan masalah yang ada di Jawa Tengah, skala prioritasnya apa aja itu? Anak-anak muda Gen Z milenial. Apa yang terjadi dengan anak-anak muda Karena di anak Jawa muda Tengah? kita itu 50,2%. Anak-anak muda kita di kampung, karena pembangunan kita itu awalnya dari kampung. Jadi kalau dulu punya Pak Pipit itu punya program Balin Deso, Kembali membangun ke desa, desa. Memang desalah yang merupakan sentra kreatif untuk pembangunan kita. Anda percaya itu? Saya percaya itu. Contoh misalnya, anak-anak muda kita, anaknya petani itu sekarang nggak mau dia jadi petani. Artinya di sana sebenarnya harus ada potensi desa yang bisa dieksplorasi oleh anak-anak muda. Supaya mereka tidak migrasi ke kota. Ya, dengan apa? Kita punya namanya program pemerintah petani milenial. Oke. Petani milenial. Apa yang dilakukan di situ? Petani milenial di masing-masing kecamatan kita punya program namanya rumah kreatif. Satu rumah kreatif di masing-masing kecamatan. Akan kita dirikan di sana. Dengan cara kita punya kartu zilenial. Jadi kartu itu akan Zilenial. Zilenial untuk anak-anak muda. Apa itu zilenial itu? Jadi kartu itu kita gunakan untuk anak-anak Gen Z dan milenial. Oke. Jadi anak-anak Gen Z milenial itu jumlahnya di Jawa Tengah ada 50,2%. Besar sekali. Dan ini merupakan big bone-nya pembangunan Jawa Tengah. Jadi tulang punggungnya Jawa Tengah adalah anak-anak muda yang harus kita fasilitasi mempunyai daya kreatif dengan kartu zilenial itu. Manfaat dari kartu ini persisnya? Kartunya manfaat adalah dia harus punya workshop. Jadi syarat Harus mengikuti workshop. Yang telah ditunjuk. Di seluruh kecamatan sudah ada nanti. Kecamatan-kecamatan ada rumah kreatif, satu kecamatan satu rumah kreatif yang isinya diantaranya adalah anak-anak muda kita kasih kartu zilenial. Kita kasih ngopi gratis di situ, kita kasih internet gratis, sehingga secara tidak langsung sesuai apa topiknya saat itu. Mungkin petaninya bisa, industri kreatifnya bisa, mungkin terkait dengan lowongan kerja bisa, mungkin keterampilan yang punya sertifikasi bisa. Sehingga ke depan anak-anak kita sudah punya mau kemana dia akan melaksanakan basisnya. Dengan didampingi oleh dinas-dinas terkait di wilayah kita. Manfaatnya apa buat dia? Manfaatnya dia akan mempunyai nilai lebih. Contoh misalnya, kalau anak-anak muda kita itu pengen hal yang sifatnya instan, kita petani kan macam-macam. Ada namanya petani kesenangan, kalau menurut versi saya. Petani kesenangan itu tidak perlu sawah yang lebar, yang luas. Kesenangan itu adalah petani yang bisa diciptakan, bisa membuat harga sendiri, bisa memasarkan sendiri, menjadi hobi dia. Contoh, nanam durian montong, contoh sayuran yang tidak ada efek sampingannya, organik ya. dan lain sebagainya. Iya. Sehingga anak-anak akan lebih tertarik dengan yang sifatnya kreatifnya sendiri untuk kesenangan. Dan juga di masing-masing desa akan kita buat produk unggulan. Jadi desa-desa itu kita punya produk unggulan yang macam-macam.
Di sana ada desa di wilayah Pemalang itu Mangga Istana. Di Batang itu ada namanya Empeng dan lain sebagainya. Itu dari kampung semua itu. Banyumas Bawor dong disebut juga Power dong. ada juga. Jadi anak muda itu kita tarik untuk bikin kegiatan yang kreatif yang dia bisa menumbuhkan daerahnya sendiri. Melalui kartu tadi. Lewat kartu itu. Zilenial. Zilenial. Dan bonusnya itu dapat ngopi dan internet. Bagaimana caranya? Gini. Jadi di Jawa Tengah Ini itu kayak kartu untuk bisa bayar kopi dan internet. kopi dan internet. Oke, terus? Jadi di Jawa Tengah itu ada yang kurang ya, internetnya hampir 102 desa yang belum ada internet. Makanya ke depan akan kita gandeng perusahaan yang internet biar 100 desa itu terpenuhi. Dengan begitu internetnya sudah dapat, pendampingnya sudah dapat, minimal seluruh desa akan menjadi literasi untuk kegiatan-kegiatan anak-anak muda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.